1081 bab pertama berencana untuk menghancurkan dua dinasti suci. Anak baik. Tang Yongsheng tersenyum dan meneteskan air mata, memeluk Tang Meng ke dalam pelukannya. Setelah waktu yang lama, ketika Tang Yongsheng melepaskan Tang Mengsheng, Tan Yun memegang tinjunya menghadap Tang Yongsheng dan membungkuk dalam-dalam, menantu kecil Tan Yun, saya telah melihat ayah mertua saya. Bagus. Tang Yongsheng maju selangkah, meletakkan tangannya dengan berat di bahu Tan Yun, dan bertepuk tangan, Yuner, tidak banyak orang yang bisa mengagumi ayah mertua, tetapi apa yang dikatakan ayah mertua adalah bahwa ayah mertua yang paling dikagumi. Laki-laki itu adalah kamu. Kemampuan tantangan lompatan katak Anda yang gigih dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih ayah mertua atas pujiannya. Tang Yongsheng tersenyum dan melihat ke samping ke arah Tang Meng, putriku memiliki penglihatan yang bagus. Temukan pria sejati yang layak untuk diandalkan seumur hidup. Tang Meng tersenyum malu-malu di wajahnya. Hahaha. Tang Yongsheng tersenyum, membuang senyumnya dan memandang Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, kamu harus selalu baik padamu, jika tidak, ayah mertua tidak bisa mengampunimu. Tan Yunxing berkata dengan tulus, ayah mertua, jangan khawatir, menantu saya ingat ajaran ayah mertuanya. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan memerintahkan, biarkan semua pejabat senior pergi ke aula VIP, mengambil debu untuk ayah mertuaku, dan merayakan reuni Mengki dan ayah mertua. Saat malam tiba, lampu meredup. Di aula VIP yang besar, semua tingkat tinggi dari alam rahasia Huangfu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia jiwa ilahi semuanya berkumpul bersama. Jumlah anggota senior mencapai 6.800. Tan Yun dan putrinya, Su Yu, Tan Tai Long, Tan Tai Yu, dan orang tua serta kakek Tan Yun duduk di aula dan mengobrol dengan baik. Orang-orang tingkat tinggi di kedua sisi aula bawah mengangkat gelas mereka dan memanggang Tang Yongsheng. Sejak itu, dinasti Tang Zun dan Huangfu Shengzong adalah sebuah keluarga. Ketika semua orang senang dan enggan memikirkan Su, mata indah dari dua keindahan yang menakjubkan terkadang mengungkapkan 7 titik kepahitan dan 3 titik kesedihan. Putri kedua adalah Nangong Yukin dan Nangong Ruksue. Mereka memikirkan Tang Yongsheng, untuk menyelamatkan Tang Mengki dan memusnahkan dinasti Mu Feng Sheng, dan kakek buyut Tang Mengki dengan imbalan pedang ilahi Tang Mengki yang dicuri 80.000 tahun lalu, dan meninggal. Mengenai wilayah iblis, memikirkan ayah mereka yang tidak sehebat binatang buas, keduanya merasa sedih. Tan Yun melihat ekspresi putri kedua di matanya, dan ketika dia ingin menghibur putri kedua, Sen Subing jelas juga melihat pikiran putri kedua, jadi dia memberi Tan Yun transmisi suara, mengatakan bahwa dia akan menemani putri kedua, oleh dirinya sendiri. Setelah itu, Sen Subing memanggil keduanya keluar dari aula VIP dan mulai menghibur kedua wanita itu. Saat malam semakin larut, Tan Yun menyuruh orang tua, kakek, Su Yu, Tan Tai Yu, dan Tan Tai Long pergi, dan memerintahkan semua petinggi kecuali Tian Lao, Wei Quan, Huang Fu Guchong, dan Song Huixin meninggalkan. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Tang Yongsheng, Tang Menggu, Sen Subing, Tan Tai Xianer, Zhong Wu Xiao, Nangong Yukin, Sue Zian, Tuoba Yingying, dan Tian Lao yang tersisa di aula VIP. Tang Yongsheng memandang Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata, Yuner, sekarang Tuan Nangong dan Tuan Tuoba sudah mati, bagaimana Anda berencana untuk memperbaiki dua dinasti suci selanjutnya? Mata Tan Yunsing berkedip dan berkata, dalam situasi saat ini, meskipun Kaisar Huangfu Shengzong saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan dua dinasti suci Nangong dan Tuoba, itu tidak memiliki kekuatan untuk menstabilkan. Jika orang-orang Huangfu Shengzong duduk di dua dinasti suci, saya khawatir segera, para pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan akan membunuh dua dinasti suci. Selain Huangfu Shengzong, kamu bahkan tidak tahu hubungan antara kamu dan Menggu, jadi menantuku punya rencana. Mendengar ini, Tang Yongsheng tersenyum dan berkata, ayo dengarkan. Tan Yun berkata, ayah mertua, kamu bisa berpura-pura menyerang Huangfu Shengzong kali ini. Kecuali bencanamu, semua orang mati dan melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Sebelum Tuoba Lin dan Nangong Qingqian sekarat, karena alasan aliansi dengan dinasti Tang Zun Anda, biarkan Anda memimpin dua dinasti suci. Tentu saja kedua dinasti suci itu tidak bodoh, dan kamu pasti akan curiga bahwa kamu mengambil kesempatan untuk mencaplok mereka.
Demikian pula, kamu mencaplok dua dinasti suci, hanya untuk suatu alasan apakah orang lain percaya atau tidak. Singkatnya, sangat penting bagimu untuk mencaplok dua dinasti suci. Mendengar ini, Tang Yongsheng mengangguk dan berkata, kata-kata Yun adalah apa yang aku inginkan, jadi mari kita putuskan seperti ini. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, dan Song Huixin, dan memerintahkan, saya telah memberi Anda Pil Yuhua. Selanjutnya, tugas Anda adalah mengikuti ayah mertua Anda dan kembali ke dinasti suci Tang Xun untuk membantu ayah mertua menghancurkan dua dinasti suci. Mengerti? Bawahan mengerti. Keempatnya berkata dengan hormat. Pada saat ini, mata Tang Yongsheng melebar tiba-tiba, dan dia terkejut, Yuner, apa yang kamu bicarakan? Kamu punya Pil Yuhua. Nah, menantu saya memang punya, siap memberikannya kepada Anda. Tan Yun tersenyum. Kamu benar-benar punya. Ini, bagaimana mungkin? Tang Yongsheng tergagap. Ayah mertua, pil bulu disempurnakan oleh menantu laki-laki saya, masih banyak di sini. Tan Yun tersenyum sedikit, ayah mertua, berapa banyak domain dan alam eklosion yang Anda miliki di dinasti Tang, klan Tang? Tang Yongsheng tersenyum pahit, hanya ada 28 orang di tahap kehamilan wilayah, kecuali ayah mertua di tahap eklosion. Tan Yun secara alami tahu bahwa klan Tang dan orang kuat dinasti Tang Xun lainnya di tahap eklosion dan wilayah semuanya dibunuh oleh Kaisar Huangfu. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, Tan Yun mengorbankan 100 pil kristal dari Qian Kun Ring, digantung di depan Tang Yongsheng. Ketika Tang Yongsheng mengetahui bahwa itu adalah pil bulu terbaik, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa menantunya bisa memperbaiki pil berbulu yang telah lama hilang. Setelah itu, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengeluarkan pil domain dewa terbaik. Domain dewa terbaik kembali ke pil roh, pil ban domain terbaik, dan kelahiran domain terbaik kembali ke pil roh, masing-masing 300, dan mereka memberi mereka ke Tang Yongsheng. Tang Yongsheng tidak terkejut lagi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia membunuhnya. Menantunya bisa memperbaiki pil anti surga semacam ini yang telah lama hilang. Setelah gemetar tangannya dan meletakkan pil, dia tertawa dari telinga ke telinga. Dia sepertinya melihat kebangkitan yang kuat dari dinasti Tang Xun dan klan Tang setelah beberapa tahun. Ayah, lihat kamu tertawa. Tang Meng menyindir. Tang Yongsheng tertawa, dan menatap Tang Meng dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Putri, ketika Yuner dan ayahnya berada di masa depan, setelah menghancurkan semua musuh, dia akan membawamu kembali ke dinasti suci Tang Xun untuk ayah dan ibumu. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah putri ayahku yang baik, tetapi putri dari dinasti suci Tang Xun. Menjadi seorang ayah akan membuat semua orang tahu bahwa Tan Yun, putra surga yang bangga, adalah menantuku, Tang Yongsheng. Ya, setelah Tang Meng mengangguk penuh harap, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah melirik Tan Yun, dia bertanya, Ayah, apa identitas asli Tang Xingying? Juga, saya mendengar bahwa Anda menghapus kolam spiritualnya, dan dia menjadi gila lagi nanti, bagaimana dia sekarang? Alasan yang lebih penting mengapa Tang Mengki menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia memahami Tan Yun. Mengetahui bahwa Tan Yun tidak pernah menaruh Tang Xingying di dalam hatinya. Setelah Tang Yongsheng menghela nafas, dia berkata, ada dua alasan mengapa aku tidak membunuh Ibu Mu Feng. Pertama, aku ingin menyiksanya. Kedua, saya ingin menanyakan identitas asli Tang Xingying. Tapi Ibu Mu Feng masih hidup dan mati. Mungkin Xingying hanyalah anak dari keluarga biasa di dinasti Mu Feng, atau dia adalah orang terhormat. Hanya Bunda Suci Mu Feng yang tahu tentang itu. Saat dia berkata, mata Tang Yongsheng menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Ketika saya hendak menyerang Huang Fu Shengzong, perlawanan putus asa Xingying lah yang tidak saya serang. Jika kamu menyerang, jika kamu tidak membunuh Tan Yun sebelum bertemu Baer, bukankah Baer akan membenciku sampai mati? Setelah itu, Tang Yongsheng menghela nafas, saya tahu bahwa Xingying bukan darah dan daging saya sendiri. Saya ingin membunuhnya ketika dia masih kecil, tetapi saya masih tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian, ketika Xingying tumbuh dewasa, Bing Sui sangat pintar dan berbakat sehingga saya menganggapnya sebagai hadiah yang diberikan kepada saya oleh langit setelah membiarkan saya kehilangan dia. Jadi, saya mengkultivasinya dan menganggapnya sebagai permata di telapak tangan saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Xingying akan jatuh cinta pada Yuner Anda.
Pada saat itu, dia memaksa saya untuk menyerang Huang Fu Sengsong. Saya menghapus kolam spiritualnya dan mengirimnya ke penjara. Sekarang saya memikirkannya, saya benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Tapi aneh untuk mengatakan bahwa ketika saya melepaskan Xingning beberapa tahun yang lalu, dia benar-benar mendapatkan kembali kewarasannya dan Ling Qi juga pulih. Mendengar ini, Tang Mengki mengambil lengan kanan Tang Yongsheng, dan Yingying tersenyum dan berkata, "Ayah, Xingning dapat pulih." Itu karena Tan Yun telah memurnikan 3 jenis obat untuknya, yang dia percayakan untuk dibawakan kepadanya. Betulkah? Tang Yongsheng memandang Tan Yun dengan kaget, "Yuner, bisakah kamu menyembuhkan Ling Qi yang digulingkan?" Tan Yun berkata dengan jujur, selama fungsi fisik dari kolam jiwa yang ditinggalkan dapat menahan kekuatan pil, itu bisa disembuhkan. Ayah mertua, di mana Xingning sekarang? Menantu saya ingin bertemu dengannya. Oh, Tang Yongsheng menghela nafas, matanya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan kerinduan. "Yuner, setelah aku membiarkan Xingning meninggalkan penjara, aku masih marah, jadi aku tidak pergi menemuinya. Tetapi ketika saya melihat bahwa Xingning tidak datang untuk menyenangkan saya selama 7 hari berturut-turut, saya tidak bisa tidak mengunjunginya, tetapi kemudian saya tahu bahwa anak Xingning telah meninggalkan dinasti suci Tang Xun sendirian. Bahkan Tang Xi, pangeran ke-6 yang paling mencintainya, tidak tahu kemana dia pergi. Tang Xi memberitahuku bahwa Xingning tidak akan pernah kembali setelah meninggalkan tempat menyedihkan dinasti suci Tang Xun." Setelah mendengarkan, Tan Yun melihat ke langit malam yang luas di luar aula, dan senyum Tang Xingning muncul jauh di dalam pikirannya. Tan Yun merasa kosong di hatinya, dan berkata dengan getir, "Xingning, dari mana saja kamu? Langitnya besar, kapan kamu dan aku akan bertemu lagi?" Tan Yun berpikir bahwa dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun, tetapi berhutang terlalu banyak kepada Tang Xingning. Tang Mengga mengambil kekhawatiran Tan Yun di matanya. Dia maju selangkah, dan Bei Fang dengan ringan berkata, "Tan Yun, orang-orang Xingyingji memiliki surganya sendiri. Kita akan bertemu dengannya suatu hari nanti." "Ya," Tan Yun mengangguk. Pada saat ini, Tang Yongsheng memandang Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Yuner, Xingning adalah gadis yang galak. Aku bisa merasakan bahwa dia sudah sangat mencintaimu sehingga dia tidak bisa menahan diri, jadi dia akan mati untuknya, kamu. Aku menyerang Huang Fu Sengsong. Setelah saya kembali ke dinasti suci Tang Xun kali ini, saya akan mengirim orang yang kuat untuk menemukan Xingning, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang dia." Tan Yun mengangguk setelah mendengarkan. Tang Yongsheng menatap Tang Meng lagi, matanya dengan keras berkata, "Setelah kembali untuk ayahnya, Ibu Mu Feng pasti akan membiarkan Ibu Mu Feng mati." "Ayah, jangan." Tang Meng menggelengkan kepalanya, "Ayah, meskipun putrinya juga membenci Ibu Mu Feng, tidak peduli apa alasannya di masa lalu, dia tidak lemah terhadap putrinya. Jadi putriku berharap ayah tidak akan menyiksanya lagi. Ketika putrinya kembali ke dinasti suci Tang Xun, dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Setelah pertanyaan itu, dia akan membunuhnya sendiri dan membalaskan dendam ibuku. Oke, aku berjanji padamu untuk ayahku." Tang Yongsheng memandang Tang Meng dan dengan enggan berkata, "Aku akan pergi ke ayahku. Jaga dirimu baik-baik." Dengan itu, Tang Yongsheng meletakkan tangan Tang Mengki di tangan Tan Yun, dan menasihati, "Putriku diserahkan kepadamu." Tan Yun menggenggam tangan giok Tang Meng dengan erat dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, menantuku akan menjaga mutiaramu di telapak tangan. Aku percaya padamu." Setelah Tang Yongsheng tersenyum sedikit, dia membawa Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin dan meninggalkan Huang Fu Sengsong. Setelah itu, Tan Yun dan para wanita memilih untuk mundur dan berlari. Sebelum mundur, Tuoba Yingying memerintahkan Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum, untuk menjaga pintu masuk alam rahasia, dan menggunakan kesadaran spiritual untuk menutupi Gunung Enam Jari sejauh 6 juta mil untuk mencegah musuh datang. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, peristiwa besar yang menyebabkan sensasi di benua hukuman surga terjadi. Itu adalah dinasti suci Tang Xun, yang menghancurkan dinasti suci Nangong dan dinasti suci Tuoba dengan besi dan darah, dan mencaplok 2 dinasti suci yang agung. Kejadian ini mengejutkan keluarga kerajaan Huangfu di luar pegunungan Tianpu. Guru suci Huangfu segera memerintahkan dinasti suci Huangfu untuk sepenuhnya memasuki tahap persiapan untuk mencegah dinasti suci Tang Xun menyerang. Waktu terbang seperti anak panah,
dan 7 bulan lagi berlalu. Alam rahasia Huangfu, alam berjasa gerbang suci, lembah Perino. Di lantai 12 menara suci yang indah, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, melonjak dengan nafas kesempurnaan besar alam teritorial. Betul sekali. Selama periode ini, Tan Yun berasal dari Lingqi, ban abadi Hongmeng ke-10, yang telah memasuki kesempurnaan besar alam ban wilayah. Tepat ketika Tan Yun hendak mundur, ada suara wanita yang gugup dan menyenangkan di luar. Tuan, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Huixin. Tan Yunjian mengerutkan kening, lalu membuka gerbang menara dalam satu pikiran, masuk dan balas. Song Huixin, berpakaian hitam, melakukan tendangan voli ke menara, dan Tan Yun bertanya, katakan apa? Song Huixin dengan hormat berkata, Tuan, lusinan orang telah dikirim dari Zhongnan Xianshan. Mereka datang ke dinasti Suci Tangzun, memanggil Tuan Suci Tangzun, dan dengan tegas memerintahkan Tuan Suci Tangzun untuk mencari seseorang yang bisa melakukan pedang besar. Seni formasi Hongmeng Tu dan pedang Hongmeng. Bawahan ada di sana pada saat itu, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa para pendukung dari alam ekumenisasi dari Gunung Abadi Zhongnan memadatkan gambar memori. Bawahan merasa bahwa formasi pedang tengah dan adegan seni pedang dari gambar memori persis sama dengan apa yang Anda tampilkan. Tuan Suci Tangzun memberitahu para pemberi sanksi bahwa mereka belum pernah melihat seni pedang Hongmeng Tu dan formasi pedang pembunuh Hongmeng. Namun, pemberi sanksi itu memerintahkan Guru Suci Tangzun untuk memeriksa semua orang dari dinasti Tangzun. Jika Tuan Suci Tang tahu dan tidak melaporkan, dia akan membunuh Tuan Suci Tangzun. Mendengar ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri, mengungkapkan niat membunuh di mata bintangnya. Aku mengerti, kamu pergi dan bantu ayah mertuaku. Bawahan patuh. Song Huixin menerima pesanan dan pergi. Tan Yun berkata dengan sengit, hanya Meng Yao, Su Bing, Yu Qin, Si Yao, Xianer, Ziyan, Ying-Ying yang tahu bahwa nama-nama taktik pedang dan formasi pedangku, selain mereka, tidak mungkin untuk melihat daratan surgawi. Hukuman. Seseorang tahu. Tapi sekarang para pemberi sanksi di Zhongnan Xianshan telah mengetahui bahwa jika saya tidak salah menebak, itu pasti penguasa istana dari istana mendalam 6 surga setelah reinkarnasi dari Kaisar 6 surga. Munculnya formasi pedang diringkas melalui spiritual akal sehat dan menyuruh para pemberi sanksi untuk membiarkan hal-hal lama ini membunuhku. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencibir, sekarang ayah mertuaku telah menyatukan 3 dinasti suci Nangong, Tuoba, dan Tangzun, dia secara alami tidak akan mengkhianatiku. Dan Huangfu Shengzong saya belum bermain melawan dinasti suci Huangfu. Semua orang di dinasti suci Huangfu itu tidak akan pernah tahu bahwa orang yang mencari Zhongnan Xianshan adalah saya. Hal-hal lama, jika Anda ingin menemukan Lao Su, itu tidak akan semudah itu. Mungkin, ketika Anda menemukan Lao Su dapat membunuh kelompok Anda dengan sekejap. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk di tanah dan mulai berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Dia masuk ke dalam meditasi, dan berdiri di udara di jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Pada suatu pemikiran, 9 helai cairan surgawi Hongmeng naik ke langit dari cairan Hongmeng yang seperti lautan, berputar-putar di sekelilingnya perlahan, berubah menjadi helai cairan, dan menusuk ke tengah alisnya. Kemudian Hongmeng Senye mulai memperbaiki fitur wajah dan telinganya. Mendesis. Di bawah erosi cairan ilahi Hongmeng, telinga dan fitur wajah Tan Yun mulai menghilang, dan kemudian di rongga matanya yang kosong, cairan ilahi Hongmeng mengembun menjadi 2 mata. Dalam waktu menara, 50 tahun kemudian, fitur binaural dan wajah Tan Yun telah dipadatkan, yang berarti bahwa ia telah menyelesaikan tahap puncak badan air Hongmeng urutan ke-9. Selama Tan Yun dipromosikan ke tahap pertama dari alam eklosion, dia akan memasuki tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-10 yang lebih kuat, tubuh api Hongmeng. Tan Yun tenang dan diam, seperti batu, dia berlatih hari demi hari dan tahun demi tahun. 600 tahun kemudian di menara 12 lantai, tiba-tiba ada awan gelap dan guntur dan kilat di atas lembah Perino. 1. Angin kencang itu dahsyat, seperti awan gelap yang bergelombang. Dengan air pasang hitam, menelan area lembah peri nomor 1 dengan radius 80.000 mil, dan momentumnya sangat mengejutkan. Itu benar, Tan Yun sekarang akhirnya menyentuh penghalang alam eklosion, memicu bencana surga yang akan segera terjadi. Bencana besar hidup dan mati di alam bulu akhirnya ada di sini. Tan Yun yang sedang duduk bersila tertawa girang, hahaha.
Aku sudah menunggu hari ini, terlalu lama. Ketika saya memasuki alam eklosion, pendakian eklosion sudah dekat. Tan Yun menahan kegembiraannya, melepaskan tembakan dari menara suci yang indah, dalam kehampaan yang ditutupi oleh awan gelap. Setiap langkah yang dia ambil, dia melintasi kekosongan 13.000 mil. Beberapa kilatan dari sosok itu muncul di atas air terjun di bagian terdalam dari Holy Land of Merit. Tan Yun berdiri di udara, mengepalkan tinjunya, dan ukurannya melonjak hingga 200 kaki. Dia menatap awan gelap yang menakutkan di langit, dan pupil matanya yang besar menunjukkan ketakutan dan keinginan yang dalam. Tan Yun cemburu pada kekuatan kesengsaraan besar hidup dan mati di alam eklosion. Pada saat yang sama, apa yang dia rindukan adalah berhasil melewati perampokan dan meningkatkan kekuatannya. Ledakan, ledakan, guntur itu memekakkan telinga, seolah-olah Tuhan berteriak pada manusia yang memprovokasi dia. Ayo, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Suara arogan Tan Yun sepertinya membuat Tuhan marah. Tiba-tiba, di tengah runtuhnya kehampaan, bencana surgawi emas berkabut yang mengandung kekuatan surga emas, seperti naga emas, menyelam ke bawah, membombardir tubuh Tan Yun. Ledakan. Dalam suara gouges yang tumpul, kesengsaraan pertama membombardir dada Tan Yun. Tiba-tiba, dada Tan Yun meledak, memperlihatkan beberapa tulang rusuk emas, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuh seperti bukit, seperti meteorit emas, meledak ke dalamnya. Di tebing di dalam air terjun. Ini menunjukkan bahwa alam eklosion sangat kuat. Anda tahu, ini adalah bencana pertama. Mengaum. Ayo. Dengan raungan seperti binatang buas, Tan Yun bergegas keluar dari air terjun dari tebing, dan naik ke langit dengan tubuh basah. Pohon surga kedua dan kekuatan bencana surgawi keluar. Setelah awan gelap, seperti naga berkabut dan hijau, sekali lagi membombardir Tan Yun gila. Boom, boom. Di tengah runtuhnya kekosongan 30.000 mil, air ketiga, kekuatan surga, dan kekuatan surga mengikuti. Segera setelah api keempat, kekuatan surga, bumi kelima, kekuatan surga, kekuatan angin keenam, kekuatan surga, kekuatan guntur ketujuh, dan kekuatan surga, kedelapan kalinya. Kekuatan ruang kesembilan, kekuatan jalan surgawi, dan kekuatan jalan kematian ke-10, bencana agung, datang ke Tan Yun satu demi satu. Ledakan. Di tengah ledakan keras, kekuatan pohon surga kedua dan jalan surga luar biasa. Ketika mengenai dada Tan Yun mengeluarkan panah berdarah, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan meledak di bawah tanah. Di dalam kolam air jernih dengan radius ratusan mil. Wow, boom, boom. Sebelum Tan Yun bergegas keluar dari kolam, atribut ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10 dari kesengsaraan surgawi Hongmeng, mereka membawa ombak besar ke kolam air biru, dan membombardir Tan Yun satu demi satu. Saat danau tenang, darah Tan Yun menodai danau. Desir. Pada saat ini, leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuankong, bergegas keluar dari pintu dunia rahasia dengan ekspresi panik. Ketika dia ingin memberitahu Tan Yun tentang masalah yang mendesak, dia kebetulan melihat adegan Tan Yun dibom ke kolam air biru oleh kesusahan. Mengapa kesengsaraan surga guru sekte? Mengapa begitu kuat? Guan Xuankong menyelimuti kolam air biru melalui kesadaran spiritual dari kejauhan. Ketika dia khawatir, dia tiba-tiba menemukan sesuatu, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ekspresi ngeri dan kaget. Namun, di awan gelap di atas Bishuitan, bencana langit berwarna-warni setebal ribuan meter dan panjang puluhan ribu meter, seperti naga raksasa yang bergegas keluar dari zaman kuno, meluncur keluar dari awan gelap. Apa yang benar-benar mengejutkan Guan Xuankong bukanlah ukuran besar kesengsaraan surgawi, tetapi meskipun dia berada puluhan ribu mil jauhnya, dia jelas merasa bahwa kesengsaraan surgawi seperti naga kuno dipenuhi dengan emas, kayu, air, api, dan bumi. Ada 10 kekuatan surga, guntur, waktu, ruang, dan kematian. Guan Xuankong belum pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya. Master Sekte, kesengsaraan akan datang, kamu harus berhati-hati. Guan Xuankong berteriak dengan suara serak. Jangan khawatir, kecuali aku ingin mati, aku tidak bisa membunuhku dengan malapetaka ini. Raungan bergema di langit. Wow, gelombang besar kolam air biru membubung ke langit, dan Tan Yun bergegas keluar dari kolam dan naik ke langit lagi. Pada saat ini, Tan Yun sangat sedih sehingga Guan Xuankong tidak tahan untuk melihat lurus.
Dia benar-benar tidak bisa dikenali, menunjukkan tulang pipi emas. Terutama dada, lengan, dan kakinya telah kehilangan 30% daging dan darahnya. Boom! Tiba-tiba, puluhan ribu mil langit runtuh, dan kesengsaraan seperti naga yang berwarna-warni menukik turun dari langit ke Tan Yun dengan kagum. Malapetaka belum tiba, dan akibat yang dahsyat menghancurkan tebing seluas 50.000 kaki persegi di air terjun. Ledakan. Detik berikutnya, bencana terakhir dari kesengsaraan besar kehidupan dan kematian di alam bulu, seperti naga kuno dengan mulut besar, menelan Tan Yun ke dalam perutnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Guan Xuankong tampak putus asa, dan Liu Shen Wuzu bergumam pada dirinya sendiri, kesengsaraan yang begitu kuat, Master Sekte yang terluka parah sangat jahat. Ketika Guan Xuankong cemas, bencana surgawi seperti naga kuno runtuh di langit, tetapi kerangka emas besar terlihat jatuh dari langit ke kolam air biru. Tidak, Guan Xuankong berteriak dengan sedih, Master Sekte. Tuan Sekte, Anda tidak bisa mati. Suara Guan Xuankong datang tiba-tiba, dalam penglihatannya yang luar biasa, tetapi melihat awan gelap, embusan cahaya yang dipenuhi dengan aura kehidupan dari kekuatan Dao. Setelah lembut dan penuh vitalitas, kekuatan Taoisme menyelimuti Tan Yun tiba-tiba melayang di udara. Segera setelah itu, Tan Yun, yang terluka parah, memulihkan darah dari tulang dan daging dari tulang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Guan Xuankong merasa bahwa napas yang tak tertandingi keluar dari tubuh Tan Yun yang membuatnya gemetar. Napas yang kuat. Guan Xuankong berkata dengan tidak jelas dengan penuh semangat, bagus, bagus. Tidak hanya Master Sekte yang selamat dari kesengsaraan, dia juga dipromosikan ke alam bulu. Ketika Guan Xuankong bersemangat, Tan Yun, yang berdiri setinggi 200 kaki di langit, telah pulih dari luka-lukanya. Jika Anda dapat melihat ke dalam Tan Yun Lingqi, Anda akan menemukan bahwa di luar rahim peri Hongmeng pertamanya, gerbang dunia peri yang awalnya kabur telah menjadi gerbang eklosion negara bagian Hongmeng. Itu berarti Tan Yun telah memasuki tahap pertama dari alam eklosion. Perasaan menjadi kuat dan lama hilang kembali lagi. Tan Yun berdiri di udara, menutup matanya, dan wajahnya yang tampan penuh dengan kenyamanan. Saat Tan Yun melangkah ke alam eklosion, dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah di antara tangan dan kakinya, dia bisa menghancurkan langit dan menghancurkan sungai. Rambut Tan Yun beterbangan, dan pancaran cahaya kesadaran spiritual yang tak terlihat membubung ke langit. Kesadaran spiritual dalam nafas mencapai 60 juta li sebelumnya, dan kemudian pancaran cahaya kesadaran spiritual terus mendaki hingga mencapai 73 juta li sebelum menetap di sana. Apa konsep ini? Untuk mengetahui 7 kemampuan utama dari alam eklosion biasa, ruang lingkup kesadaran spiritual hanya 70 juta li. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Setengah poin lebih kuat dari jiwa biksu 7 kali lipat di alam berbulu. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan kemudian menyusut dengan tiba-tiba. Setelah berubah menjadi tinggi normal, dia langsung mengenakan jubah ungu. Wow, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, mengambil 3 langkah dari kehampaan, melintasi 45.000 mil dari kehampaan, dan muncul di depan Guan Xuankong yang bersemangat. Bawahan, selamat kepada Tuan, melangkah ke alam eklosion. Guan Xuankong dengan hormat menghormati, matanya menunjukkan kekaguman. Ya, Tan Yun sedikit mengangguk, dan bertanya, ketika Master Sekte sedang melintasi kesengsaraan, dia menemukan bahwa kamu datang dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Guan Xuankong berkata dengan jujur, kembalilah ke Sekte Master, seorang tetua berusia 90 tahun dengan basis kultivasi yang tak terduga, dan ayahnya, Jin Taisui, yang mengaku sebagai patriark klan Jin, sekarang berada di luar gerbang gunung, menghinamu dan membiarkanmu bertarung. Wakil Suzerain telah lewat sekarang. Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat. Oke, Master Sekte ini tahu, ayo pergi dan lihat. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan dalam beberapa napas dia terbang keluar dari alam suci yang berjasa. Butuh 2 saat lagi untuk terbang melalui kehampaan lebih dari 1,2 juta mil dan muncul di rumput subur di bawah pintu alam rahasia. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa Shen Subing dan Shen Suzhen sekarang berada di tahap pertama Eclosion Stage seperti dirinya. Tuoba Yingying, Yukin, Xianer, Tang Mengyao, Xiao, Sue Zian, Nangong Ruxue, kini telah memasuki alam kesempurnaan yang luar biasa. Pada saat ini,
Feng Tianlun dan Feng Zhuangru, tetua dari klan Feng, yang telah mengambil Feathering Pill yang diberikan oleh Tan Yun, sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kedua di Feathering Realm. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong telah sangat meningkat. Setelah Tan Yun menyapa semua orang, dia melepaskan indera spiritualnya, dan seorang penatua berusia 90 tahun yang menyelimuti kekosongan di luar alam rahasia, menemukan bahwa itu adalah kekuatan ketujuh dari alam bulu. Pada saat yang sama, Jin Taisui, yang berdiri di langit, meraung, Tan Yun lain-lain, kamu membunuh kedua putraku, membunuh cucuku, dan membantai klan emasku sepenuhnya. Kebencian ini berbeda dengan memakai langit. Dapatkan keluar dari dewa. Mati. Ledakan. Dalam deru kemarahan, Jin Taisui melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 5 kekuatan surgawi dari emas, kayu, air, api, dan bumi terjalin, seperti mata bor warna-warni yang besar, dengan liar mengebor pintu alam rahasia. Mencoba mendobrak pintu alam rahasia. Namun, setelah 5 jenis kekuatan surgawi menghilang, gerbang alam rahasia masih utuh. Tepat ketika Jin Taisui marah, tiba-tiba, suara ejekan Tan Yun datang dari pintu misteri. Hal lama, bakatmu bagus, itu adalah bakat terbaik dari 5 atribut jiwa, tetapi bakat dan pemahamanmu ada di anjing. Ribuan tahun yang lalu, kamu adalah pemain yang kuat di tingkat pertama alam eklosion. Sekarang setelah puluhan ribu tahun telah berlalu, kamu sebenarnya adalah level ketujuh dari alam eklosion. Kamu bilang kamu tidak berguna. Mendengar Jin Taisui itu, wajah tuanya memerah karena marah. Anak Tan Yun, kamu hanya bisa berdebat dengan kata-kata, hari ini dewa ingin menggagalkanmu. Apa yang tidak diketahui Tan Yun dan yang lainnya adalah bahwa Jin Taisui pergi ke istana Wu Liangyu untuk mencerahkan Dao setelah dia dipromosikan ke tahap keempat dari tahap eklosion 5000 tahun yang lalu. Sampai setahun yang lalu, setelah dia memasuki tahap ketujuh dari alam eklosion, dia ingin kembali ke klan Jin untuk mengunjungi kedua putra dan cucunya. Tetapi yang membuatnya bingung adalah tidak ada seorang pun di wilayah rahasia klan emas, dan ada rumput liar yang ditumbuhi rumput liar, seolah-olah telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Dia berulang kali bertanya dan mengetahui bahwa ketika klan Jin menyerang Huangfu Shengzong beberapa dekade yang lalu, Tan Yun memimpin pembangkit tenaga listrik Huangfu Shengzong untuk membantai semua orang Jin. Dia terbang seperti guntur, dan dalam kemarahan yang ekstrim, dia terbang sampai ke pegunungan hukuman surga. Dia ditelan amarah. Ketika dia terbang ke pegunungan hukuman surga, dia tidak memperhatikan 6 monumen batas di Gunung Liuzi. Pada saat ini, Jin Taisui hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah untuk membalaskan dendam Huangfu Shengzong. Adapun apakah Kaisar Huangfu Shengzong memiliki kekuatan yang melampaui 4 tingkat alam eklosion, Jin Taisui berpikir bahwa itu tidak mungkin. Karena dia tahu bahwa setiap kali seorang biarawan dipromosikan ke tingkat keempat dari tahap eklosion, dia akan pergi ke Zhongnan Xianshan, atau Istana Wu Liangyu untuk mencerahkan Tao. Dan dengan kekuatannya sendiri, membunuh Huangfu Shengzong dengan mudah. Saat ini, kalimat Tan Yun selanjutnya membuat Jin Taisui semakin marah. Hal lama, raja ini telah mendirikan monumen batas Huangfu di Gunung Liuzi, 6 juta mil jauhnya di barat. Anda tidak hanya melewati penanda batas, Anda juga berani menjadi liar di depan gerbang Gunung Laozi. Kamu hanya memiliki satu konsekuensi, dan itu adalah jalan buntu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menyebarkan suara itu ke semua orang, jangan keluar, aku akan membunuhnya. Tan Yun, hati-hati denganmu. Sen Subing memberi tahu beberapa suara wanita. Meskipun para wanita mengatakan bahwa mereka tidak dapat melihat alam Jin Taisui, mereka tahu bahwa Tan Yun jelas bukan orang yang sembrono. Karena mereka mengatakan mereka bisa membunuh Jin Taisui, mereka pasti bisa dibunuh. Jin Taisui dengan marah berkata, monumen dunia sialan apa, dewa tidak tahu. Hanya dewa yang tahu, hari ini kamu Huangfu Shengzong harus memberiku pemakaman klan Jin. Pada saat ini, Jin Taisui tidak berpikir bahwa Huangfu Shengzong bisa menjadi lawannya. Ledakan. Tiba-tiba, pintu alam rahasia terbuka, dan pada saat berikutnya, bayangan ungu terbang keluar dari pintu alam rahasia dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, berdiri di langit di luar Jin Taisui. Hah? Jin Taisui segera terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huangfu Shengzong akan benar-benar berani menantang seseorang. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa pemuda berjubah ungu di depannya adalah Tan Yun yang dia kenal, pupil matanya menyusut,
dan ketika dia menyadari bahwa Tan Yun hanyalah tahap pertama di alam bulu, wajahnya yang keriput digantikan oleh pria yang mengerikan. Menurut pendapatnya, Tan Yun pasti tidak bisa melihat kekuatannya, dan mati dengan arogan dan bodoh. Tan Yun membenci Jin Taisui, dan nada acuh tak acuhnya mengungkapkan arti mendominasi dan mengawasi segalanya. Biarkan Huang Fu Shengzong saya dikuburkan bersama klan Jin Anda. Barang-barang lama, saya ingin bertanya, siapa yang memberi Anda keberanian? Setelah mendengarkan ini, Jin Taisui tertawa dengan marah. Semut kecil dengan bulu tingkat tertinggi, berani sombong di depan dewa. Pergi ke neraka. Saat Jin Taisui meraung, 5 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak di tubuhnya. Dia berubah menjadi langit dan tiba-tiba muncul di langit di atas Tan Yun, dan tiba-tiba menekan Tan Yun dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Ledakan. Saat Jin Taisui menekan telapak tangannya, tiba-tiba, sebuah tangan raksasa-raksasa yang hanya memiliki 5 macam kekuatan surgawi ternyata difoto oleh Tan Yun dari langit. Telapak tangan ini disebut Five Elements Split Heaven Palm, yang merupakan salah satu keterampilan unik Jin Taisui. Ketika dia menembak, itu adalah pukulan yang sangat kuat dan tanpa pamrih, dengan tujuan menghancurkan Tan Yun. Kekuatan telapak tangan menyebabkan kekosongan ini runtuh satu demi satu, berubah menjadi kekosongan hitam pekat dengan radius ratusan mil. Hanya telapak langit retak 5 elemennya yang sangat mempesona. Dalam pandangan Jin Taisui, telapak tangannya cukup untuk dengan mudah membunuh kekuatan 6 kali lipat dari alam eklosion, dan bahkan kekuatan 7 kali lipat dari alam eklosion mungkin tidak dapat mundur. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa dia salah. Salah konyol. Salah. Istirahat untuk Master Sekte ini. Dengan minuman yang dalam, Tan Yun, yang sangat tidak berarti dibandingkan dengan telapak tangan raksasa di langit, menendang kakinya ke udara. Tiba-tiba, dalam tatapan Jin Taisui yang luar biasa, Tan Yun, yang mengira dia akan melarikan diri untuk hidupnya, membanting tinjunya ke langit. Ke atas. Om. Dalam kehampaan yang bergetar, tiba-tiba, 11 atribut kekuatan surgawi Dao bergegas ke lengan kanannya dengan panik, mencapai wajah kepalan tangan, dan berubah menjadi kekuatan Dao surgawi yang luar biasa yang tidak bocor, menutupi wajah tinju. Saat Tan Yun melangkah ke alam eklosion, dia bisa menggunakan salah satu kekuatan Dao surgawi, kecuali untuk atribut kuno dan binatang, serta kekuatan 11 atribut, kekuatan fusi dari Dao surgawi. Ledakan. Ledakan. Ketika Tan Yun menembakkan 5 elemen yang memecahkan telapak langit dengan pukulan, mata terkejut Jin Taisui, tetapi melihat kekuatan Hongmeng Heavenly Dao yang menutupi tangan kanan Tan Yun, kekuatan yang kuat meledak tiba-tiba. Telapak tangan yang retak di langit ditutupi dengan retakan besar seperti keramik. Detik berikutnya, Five Elements Cracking Heavenly Palm runtuh tak terlihat dari kehampaan, tetapi Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng utuh, dan langsung bergegas ke lautan awan yang berderap dan muncul 10 meter di bawah Jin Taisui. Membunuh. Tan Yun mengangkat tinjunya ke arah Jin Taisui dan mengayunkannya. Dewa membunuhmu hampir. Jin Taisui menekan keterkejutannya. Dia membalikkan tangannya, dan pisau patah naga hijau muncul di tangannya, memegang pisau itu ke tangan kanan Tan Yun dari bawah ke atas. Wah, gelombang. Segera, seekor naga biru berukuran saku yang terukir dan dilukis pada pisau yang patah itu tampak menjadi hidup, mengaum pada bilahnya dengan nyanyian naga. Dengan suara nyanyian naga, pedang patah Azure Dragon meledak dengan aura yang luas dan kuat. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pisau ini adalah alat abadi kelas atas. Setelah Master Abadi tingkat tinggi mengukir naga biru di pegangannya, jiwa naga dari naga muda itu terkurung di pisau yang patah. Oleh karena itu, pisau ini sangat kuat. Tetapi yang penting adalah bahwa Tan Yun sekarang telah menyelesaikan tahap puncak badan air Hongmeng urutan ke-9, dan dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata peri terbaik. Tan Yun tidak takut sama sekali. Berikan padaku. Tan Yun mencibir dan membombardir pedang itu dengan tangan kanannya. Aku tidak tahu ketinggian langit dan tebalnya, pedang patah Azure Dragon milik dewa ini adalah alat abadi kelas atas. Tawa Jin Taisui berhenti tiba-tiba, dan kemudian, seperti bebek yang tenggorokannya terjepit, berteriak, tidak mungkin. Tubuhmu sangat kuat. Bang! Wow! Dalam tatapan ngeri Jin Taisui, pedang patah Azure Dragon miliknya, bukannya menebas tinju kanan Tan Yun, hancur berkeping-keping yang ditembakkan ke seluruh langit dengan pukulan. Terlalu kuat. Jin Taisui berbalik dengan tergesa-gesa,
mencoba melarikan diri. Tan Yun, kamu sama sekali bukan manusia, kamu sama sekali bukan manusia. Kepalanya pusing, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun, yang merupakan level pertama di alam eklosion, lebih kuat dari diri ketujuh di alam eklosion. Aku bukan manusia. Oh, ya, karena aku adalah dewa yang membunuhmu. Tan Yunin mensurvei, menurut Anda di mana pegunungan hukuman surgawi berada? Taman belakang Anda datang kapanpun Anda mau, pikirkan pergi dan pergi. Barang lama, selamatkan hidupmu. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun berubah menjadi bayangan, berkedip 8 kali di langit, dan tiba-tiba muncul di lautan awan yang luas. Setelah mencegat jalan Jin Taisui, dia tiba-tiba menggunakan murid Hongmengnya. Tiba-tiba, mata Jin Taisui sedikit kusam, tetapi Jin Taisui menggelengkan kepalanya dengan keras, dan dalam sekejap, dia memulihkan kewarasannya. Anda dapat membuat langkah besar, dan Anda dapat memutuskan pemenang dalam waktu singkat. Ketika Jin Taisui sadar, salah satu telapak tangannya di depan matanya tumbuh semakin besar, pop. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam di wajah lamanya, tetapi dia terbang menjauh oleh telapak tangan Tan Yun. Engah. Ketika gigi dan darah Jin Taisui yang patah keluar dari mulutnya, Tan Yun melompat mendekati tubuhnya, mengangkat telapak tangannya, dan menggambar lengkungan anggun di kehampaan. Aku benar-benar tidak akan memberimu wajah. Siapa yang memberimu keberanian untuk memusnahkan Huang Fu Seng Song Man Songku? Terjebak. Itu adalah tamparan lagi di wajah. Jin Taisui ditampar dengan Venus di matanya dan darah di telinga dan hidungnya. Jin Taisui ditarik ke udara, tidak menunggu untuk menghentikan sosoknya, Tan Yun menghilang di langit, saat berikutnya dia melewati ratusan meter dari kekosongan, tangan kirinya terentang untuk mencubit leher Jin Taisui, dan mengangkatnya. Sekte Master Tan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh saya. Jin Taisui panik, dan matanya yang berlumpur penuh dengan permohonan, saya belum berkultivasi dengan mudah, dan akhirnya saya telah berkultivasi ke tingkat ke-7 dari tahap eklosion, tolong jangan bunuh aku. Tan Yun memegang Jin Taisui di tangan kirinya, matanya semakin dingin, kamu tidak mudah berlatih. Bukankah kamu seharusnya membunuh Ibu? Apakah Anda berani menyentuh hati nurani Anda dan bersumpah bahwa jika Anda membobol Huang Fu Sein Sek saya, Anda tidak akan membunuhnya? Untungnya, Lao Su tidak takut padamu, dan pintu alam rahasia belum dibobol olehmu. Jika tidak, puluhan juta murid Huang Fu Sein Sekteku akan dibunuh secara brutal olehmu. Apakah kamu memintaku untuk tidak membunuhmu sekarang? Apakah kamu bercanda? Papa. Saat dia berkata, Tan Yun membuka telapak tangan kanannya ke kiri dan ke kanan, menamparkan Jin Taisui dengan keras. Setelah beberapa saat, 7 lubang yang ditarik oleh Jin Taisui berdarah dan membengkak menjadi kepala babi. Tan Yun, dengarkan aku. Jin Taisui berkata sebentar, kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Kamu tahu, aku dari istana kamu yang diberkati. Kamu pasti tidak tahu istana Wu Liangyu. Kamu tidak tahu aku bisa memberitahumu. Tidak menunggu kata-kata Jin Taisui, Tan Yun tersenyum malu, beritahu ibu. Ah! Tiba-tiba, Jin Taisui membuat suara yang tragis, tetapi Tan Yun yang mematahkan jari Jin Taisui, dan setelah melepas cincin Qiankun, dia menemukan slip batu giok di peta ke istana Anda yang terberkati. Setelah menerima slip giok peta, Tan Yun berkata dengan suara keras, Zhongnan Xianshan adalah musuh bebuyutan Lao Su, jadi mengapa tidak memiliki istana tak terukur lainnya? Biarkan saya memberitahu Anda, mereka yang berani menyinggung sekte suci Huang Fu saya, tidak peduli apa status mereka, hanya ada satu ujung, dan itu adalah kematian. Jin Taisui, yang lehernya terjepit, berkata dengan marah, bajingan kecil, kukatakan padamu, wakil penguasa istana-istana Wu Liangyu adalah guru dewa. Kamu membunuhku, kamu dan Huang Fu Sengsong, tunggu saja sampai semua binasa. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, abaikan pif tua, kamu mati duluan, jika Boundless You Palace berani mengganggu Master Sekte ini pasti akan menghancurkan fondasi istana Anda yang terberkati. Begitu dia selesai berbicara, dalam menghadapi ancaman, Tan Yun dengan tegas mematahkan leher Jin Taisui dengan tegas, dan kemudian, Tan Yun menjulurkan jari dari tangan kanannya dan menggerakkan alisnya ke arah Jin Taisui. Tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka. Ilahi dan jiwa dihancurkan. Kemudian,
Tan Yun meninggalkan mayat tanpa kepala di tangannya dan kembali ke alam rahasia Huangfu setelah meninggalkan kekosongan. Pada saat ini, Feng Tianlun mengepalkan tinjunya dan bertanya, Master Sekte Tan, apa ranah Jin Taisui? Feng Tianlun, yang berada di tahap kedua Eclosion Realm, dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat alam sebenarnya dari Jin Taisui. Mengikuti pertanyaannya, semua orang menatap Tan Yun dan menunggunya menjawab. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi, 7 lapis alam berbulu. 5 karakter pendek, Eclosure Realm 7 Layers, seperti palu raksasa yang menghantam hati semua orang, dan semua orang terkejut secara fisik dan mental. Apa? Tahap ketujuh alam bulu. Gigi Feng Tianlun bergetar hebat, dia terkejut. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sekte Tuan Tan, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Feng Zhuangru, tetua dari klan Feng, dengan hormat dan bingung berkata, dan kekuatanmu bukan level pertama dari alam eklosion. Tidak heran Feng Zhuangru bingung. Seseorang harus tahu bahwa semakin tinggi alam, semakin lemah kekuatan untuk menantang. Ini adalah hukum besi kuno yang disadari semua orang secara tidak sadar. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Level pertama dari Eclosion Realm, tetapi level ketujuh dari Eclosion Realm Jin Taisui dengan mudah dihilangkan. Feng Tianlun dan Feng Zhuangru benar-benar sulit dipercaya. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya, apakah raja ini perlu menyembunyikan kekuatannya? Setelah mendengarkan, mata Feng Zhuangru dan Feng Tianlun menatap Tan Yun penuh kekaguman. Dan gadis-gadis itu menyembah. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dengan ekspresi serius, mari kita terus berlatih mundur. Saya memperkirakan bahwa akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat, menunggu kita. Dari situasi saat ini, meskipun kekuatan Huangfu Shengzong kami cukup kuat, itu belum mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu. Jika kita ingin menyatukan hukuman surgawi, musuh terbesar bukanlah Zhongnan Xianshan, atau istana tak terukur, tetapi istana mendalam 6 surga, alam iblis, dan alam binatang. Mendengar itu, semua orang memuji Tang Meng mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan niat membunuh. Yang mengerikan, Tan Yun, Raja Iblis dari Iblis telah mengambilnya, dan leluhur orang-orang Tang dikuburkan di jurang maut, tanah abadi pedang ajaib yang saya dapatkan, dan kakek serta kakek buyut saya meninggal di alam sihir ketika dia pergi ke alam sihir untuk menemukan pedang ajaib. Kita harus membalas dendam ini. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Tang Meng dengan sedih, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, kami akan membalaskan dendammu, kami akan melakukannya. Ya, Tang Meng bergumam, Kian Kun Ring melintas, pedang terbang sebening kristal, keluar dari udara tipis dari telapak giok. Ketika Tan Yun melihat pedang ini, matanya tiba-tiba melebar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Apakah kamu menyukainya? Tang Meng tertawa terbahak-bahak, cukup menyentuh. Seperti, aku sangat menyukainya. Tan Yun menjabat tangannya dan memegang Fei Jian erat-erat di telapak tangannya. Pada saat ini, ketika semua orang bingung dan bertanya-tanya mengapa Tan Yun melihat pedang ini begitu tergerak, hanya 2 orang yang tahu asal-usul pedang ini. Putri kedua bukan orang lain tapi Shen Subing dan Tuo Baiying. Karena mereka tahu bahwa pedang ini adalah pedang angin yang hebat, Feng Xiang. Tang Meng berkata dengan nakal, Tan Yun, ketika ayahku meninggalkan Huangfu Shengzong, aku mengiriminya pesan suara dan memintanya untuk memberimu pedang ini dan memberimu kejutan. Karena kamu menyukainya, berikan itu padamu. Seperti yang dikatakan Tang Menggu, dia mengetahui bahwa pedang suci klan Tang miliknya sekarang berada di alam iblis, dan pedang suci yang diperoleh ayahnya setelah menghancurkan dinasti suci Mu Feng adalah pedang ini. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya, dan sementara Tang Meng mengerang, tangan kanannya tiba-tiba memeluknya, dan dia mencium bibir merah terangnya dengan dominan. Tang Meng terpesona, matanya melebar, dan setelah beberapa saat tercengang, dia mendorong Tan Yun menjauh dengan kedua tangan, dan berkata dengan malu-malu, Tan Yun, banyak orang di sini menonton. Bagaimana kalau melihatnya? Tan Yun berkata sambil memeluk Tang Meng lagi dan mencium bibir merahnya. Tang Meng menutup matanya dengan malu, dan suara detak jantungnya menjadi lebih keras. Setelah waktu yang lama, ketika dia membuka matanya, dia hanya menemukan Tan Yun di depannya, dan bertanya, di mana Sister Shen dan yang lainnya. Mereka tidak ingin mengganggu kita, jadi mereka pergi untuk mundur. Tan Yun berkata, memegang Tang Meng di tangannya,
Dan dia tersenyum, untuk berterima kasih atas hadiahmu, aku pikir malam ini adalah hari yang indah. Ah, malu? Aku belum siap mental, aku akan mundur dulu. Tang Meng menjilat pipinya dan mewarnai awan, berubah menjadi bayangan yang indah, bangkit dari pelukan Tan Yun dan menghilang ke langit. Ada banyak kebahagiaan di mata Tan Yun, dan transmisi suara berkata, Meng, kamu bisa melarikan diri, biksu tidak bisa lari dari kuil, hahaha. Belum lagi, ketika saya menyelesaikan hukuman, maka saya akan menjagamu. Segera, Tan Yun memikirkan kemarahan pura-pura Tang Meng, Hooligan Bao, dia hanya ingin menggertak orang lain. Mereka mengabaikanmu dan pergi untuk mundur. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan kembali ke tanah suci dari Meritorious Merit Gerbang Suci, Lembah Abadino. Sebelum memasuki pagoda suci Linglong, Tan Yun memeriksa kekuatan kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, iblis dan 8 raja di menara. Ditemukan bahwa kera iblis pembunuh surga masih dalam periode pertumbuhan Orde ke-10, sedangkan naga emas, singa, dan iblis masih dalam periode neonatal Orde ke-10. Tan Yun tidak terkejut bahwa ketiga binatang itu tidak meningkatkan wilayah mereka. Bagaimanapun, binatang hidup beberapa kali lebih lama daripada manusia. Akibatnya, semakin tinggi ranah mereka, semakin lambat tingkat promosinya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan manusia. Adapun 8 raja klan besar, wilayah mereka belum ditingkatkan untuk saat ini, tetapi 6 dari mereka berada di ambang terobosan. Setelah memeriksa budidaya binatang, Tan Yun duduk bersila di menara suci 12 lantai yang indah, ekspresinya bermartabat, dan murid bintangnya dipenuhi dengan harapan. Dia sangat ingin meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin, dan menantikan kera tua, pria besar, iblis, Sen Subing, dan wanita tua Bai Yingying sesegera mungkin. Dengan cara ini, dia sombong bahwa dia akan memimpin 3 binatang, dan beberapa wanita berbakat, untuk menyapu Zhongnan Xianshan, Istana Wuliangyu, dan memiliki kekuatan untuk melawan istana mendalam 6 surga, alam iblis, dan alam binatang. Hanya dengan membasmi kekuatan lokal ini, ia dapat menyatukan hukuman surga, dan setelah merumuskan tatanan baru, menjadikan Huangfu Shengzong yang pertama di dunia. Hanya dengan cara ini, saya dapat dengan aman memimpin binatang buas dan beberapa wanita untuk bangkit dan memulai jalan balas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan pedang surgawi Hongmeng Fengxiang. Melalui pengamatan, roh Fengxiang memasuki kondisi tidur nyenyak seperti roh Jin Ni, Musin, Qingning, Hu, Xianchen, dan Nirvana. Hanya ketika mereka dipromosikan ke alam abadi dan membiarkan mereka menelan elemen abadi mereka akan bangun. Pada saat itu, kekuatan pedang suci pasti akan meningkat. Panggilan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memusatkan napas, dan dengan cepat mencapai keadaan hatinya sebagai air yang tenang, menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dan mulai menelan dengan liar, energi spiritual yang kaya di menara. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, waktu di dalam menara adalah 700 tahun kemudian. Kekosongan di dalam menara tiba-tiba retak, dan napas yang kuat memenuhi tubuh Tan Yun. Jika Anda dapat melihat melalui linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa gerbang negeri dongeng berkabut yang menutupi janin peri Hongmeng kedua di kolam spiritualnya telah berevolusi menjadi gerbang bulu yang substantif. Itu berarti Tan Yun telah memasuki tahap kedua dari Eclosion Realm. Tan Yun membuat sketsa senyum menawan. Dia tidak segera berlatih tubuh Tuan Hongmeng, tetapi terus berlatih mundur. Waktu berlalu, dan 700 tahun telah berlalu di menara, Tan Yun berhasil memasuki alam Triple Eclosion. Betul sekali. Ini adalah alam Triple Eclosion. Dari retret Tan Yun hingga saat ini, total 1300 tahun telah dihabiskan di menara. Kurang dari 5,5 tahun telah berlalu sejak waktu di luar menara. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dari lubuk hatinya, sekarang saya dipromosikan ke tahap ketiga dari tahap Eclosion. Saya memiliki 3 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng dan menyelesaikan tahap awal tahap ke-10 dari tubuh api Hongmeng. Saat itu, aku, Tan Yun, akan menjadi salah satu kekuatan tertinggi di benua hukuman surgawi. Tan Yun tahu bahwa ketika dia adalah level pertama dari Eclosion Realm sebelumnya, alasan mengapa dia dapat dengan mudah membunuh Jin Tai Sui adalah karena dia hanya orang dari level ke-7 dari Eclosion Realm. Jika Anda mengubah ke kekuatan 7 lapis yang melompati lapisan ke-8 dari alam bulu, Anda akan kehilangan dari 10. Tapi sekarang berbeda. Tan Yun sombong.
Bahkan jika dia tidak berlatih tubuh api Hongmeng, dia sekarang dapat membunuh kekuatan 8 kali lipat dari alam eklosion. Kecuali ada 8 kemampuan utama di alam eklosion, Anda memiliki kemampuan untuk melompati 9 level dari alam eklosion. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, wajah tampan Tan Yun penuh dengan senyuman. Tuan, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada bawahan Anda. Pada saat ini, suara Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, masalah ini sangat mendesak. Mendengar ini, senyum di wajah Tan Yun segera mengeras. Dia tahu bahwa itu pasti bukan hal kecil untuk membuat Tuoba Yingying menyebutnya 100.000 hal mendesak. Ledakan. Setelah gerbang menara 12 lantai dibuka, Tan Yunsan muncul di depan Tuoba Yingying, dan berkata, ada apa? Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya, matanya meledak menjadi kemarahan yang dalam. Tuan, tolong tenang setelah mendengarkan. Mengatakan, Tan Yun memiliki firasat buruk secara spontan. Tuoba Yingying berkata dengan jujur, Tuan, ketika Anda masih mundur 3 tahun lalu, 68 kekuatan dari alam bulu datang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka mulai menyerang alam rahasia. Setelah mereka menyerang selama 2 tahun 10 bulan, tetapi masih tidak dapat menerobos, mereka mengaku sebagai pendukung Zhongnan Xianshan, dan meminta Anda untuk keluar menemui mereka. Bawahan mengabaikan mereka dan mereka pergi. Ketika bawahan mengira mereka pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menemukan yang kuat dan kembali, hanya 1 jam yang lalu, seorang pemberi sanksi meninggalkan batu pengingat jiwa di luar pintu alam rahasia. Setelah bawahan memberikannya kepada Anda, mereka pergi. Pada titik ini, Tuoba Yingying gemetar karena marah. Bawahan tahu bahwa Anda sedang mundur, tetapi mereka tidak memberi tahu Anda. Sebaliknya, setelah membuka batu pengingat jiwa, mereka menemukan bahwa dibantai. Mendengar ini, mata Tan Yun langsung merah, dan dia meraung, di mana batu pengingat jiwa, berikan padaku. Berdebar, Tuoba Yingying segera berlutut, dan menyerahkan tangannya kepada Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan batu yang mengingat jiwa itu naik ke langit dari telapak tangan Tuoba Yingying Yu, mengambang di kehampaan. Memanggil. Kemudian, seberkas kekuatan spiritual melesat dari jari telunjuk Tan Yun ke batu pengingat jiwa. Tiba-tiba, tirai cahaya memancar dari batu pengingat jiwa, dan tirai cahaya memantulkan gambar yang membuat Tan Yun sedih. Dalam gambar, lebih dari 300.000 penduduk kota Wang Yue, pria, wanita dan anak-anak semua berlutut dengan panik di depan rumah tua mereka di Tan Mansion. Pada saat ini, Tan Mansion telah berubah menjadi reruntuhan. Di depan penduduk kota, 38 pria tua dan 30 wanita tua berhenti. Tan Yun melihat sekilas bahwa di antara mereka, ada 12 orang di tahap eklosion 8 kali lipat, dan sisanya dari tahap keempat hingga ketujuh di tahap eklosion. Dalam gambar, seorang wanita tua di alam bulu 8 kali lipat, memegang tongkat, bersandar di kepala wanita hamil warga kota, dan berkata kepada batu yang mengingat jiwa. Master Sekte Tan, pertama-tama biarkan orang tua itu memperkenalkan dirinya. Dewa ini adalah Wakil Komandan Zhongnan Xianshan Sanctioner, Ding Suya. Wakil Komandan benar-benar ingin bertemu langsung dengan Master Sekte Tan, tetapi dia tidak berdaya. Pintu alam misteri Huangfu Anda seperti cangkang kura-kura emas itu. Ini membungkus Anda dan kelompok kura-kura Sekte Huangfu Sage dengan kepala yang mengerut rapat, tidak mungkin. Wakil komandan ini hanya bisa berbicara denganmu dengan cara ini. Setelah berbicara, Ding Suya tersenyum dan berkata, Master Sekte Tan, apakah Anda sangat bingung, mengapa saya mengirim begitu banyak untuk menemukan Anda? Jangan khawatir, wakil komandan ini memberitahumu bahwa itu bukan karena kamu membunuh Su dan Yuseng, juga bukan karena kamu membunuh Kukait dan Chuhu. Adapun alasannya, kamu datang ke sini. Oh, ya, wakil komandan mendengar dari penduduknya bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih sayang. Mereka mengatakan bahwa selama kamu menangkap ayah dan penduduk desa, kamu pasti akan datang dengan kepribadianmu. Tapi jujur saja, hehehehe, wakil komandan ini benar-benar tidak percaya. Ding Suya tersenyum seperti iblis, oleh karena itu, wakil komandan ini ingin melihat apakah Anda benar-benar digosipkan seperti Anda. Masih banyak hal. Wakil komandan ini akan menunggumu datang. Katakan saja ini. Wakil komandan ini akan memberimu hadiah untuk kamu pertimbangkan dengan hati-hati. Apakah kamu bersembunyi di Kaisar Huangfu? Atau memutuskan untuk datang? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara,
Ding Suya tiba-tiba mengangkat tongkat utama dan menghantamkannya ke kepala wanita hamil itu. Tuan Tan, tolong. Wanita hamil itu menangis, kepalanya dihancurkan oleh tongkat terkemuka. Kematian di tempat. Tidak. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya pecah-pecah, dan Ding Suya tersenyum di layar. Sekte Master Tan, lakukan ini, mulai sekarang, setiap wakil komandan Jepang akan membunuh 10.000 ayah dan penduduk desamu. Kalau begitu mulai sekarang. Setelah itu, Ding Suya melihat kembali ke 67 pemberi sanksi, dengan nada acuh tak acuh seperti mengabaikan nasib semut. Wakil komandan menghitung, dan sekarang dia telah membunuh satu orang, ayo bunuh 9.999. Petik 2. Mendengar ini, lebih dari 300.000 warga kota, meratap, kesakitan, dan memohon belas kasihan, bercampur menjadi satu, bergema di langit. Tolong jangan bunuh kami. Dewi, maafkan aku, oh. Tuan Tan, selamatkan kami. Petik 2. Petik 2. Sementara semua orang menangis, ratusan anak yang tidak bersalah berlutut di tanah dan menangis. Kakek Tan, kami mendengar bahwa Anda sekarang adalah dewa. Kakek Tan, Anda harus membalas dendam kepada kami. Melihat wajah-wajah yang familiar dan baru dalam gambar, air mata mengalir di mata Tan Yunsing, dan dia membuat suara putus asa, tidak. Kemudian Tan Yun melihat bahwa 67 pendukung dari alam eklosion mengangkat pisau daging mereka dan melambaikannya pada penduduk kota yang tidak bersenjata. Darah menodai pandangan Tan Yun, dan tangisan dan keputusasaan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi 67 algojo yang membunuh cukup 10.000 penduduk kota. Binatang buas. Raut wajah Tan Yun terpelintir, air mata berdeguk, dan dia meraung dengan suara serak, kamu binatang buas yang kejam. Suara Tan Yun nyaring, bergema di seluruh Holy Land of Merit. Di tanah suci Meritorious Merit, ada ratusan ribu murid Meritorious dengan ekspresi ketakutan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tuannya. Setelah mendengar suara Tan Yun, Sen Subing di Gunung Meritorious Immortal, dia baru saja keluar dari Hall of Meritorious Immortal, dan melihat Tan Feng, Feng Jingru, dan Elder Tan juga terbang keluar dari Fish Peak of Meritorious Peak. Subing, ada apa dengan Yuner? Feng Jingru berkata dengan cemas. Ibu, jangan khawatir, menantu perempuanku akan mengantarmu dan melihatnya. Sen Subing berkata, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan tak terlihat mengikat mereka bertiga. Setelah itu, Sen Subing membawa ketiga orang itu ke udara, dan terbang ke lembah abadi nomor 1 dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Tantai Xianer, Namong Yukin, Zhong Wu Xiao, Tang Menggu, dan Sue Zian juga bergegas ke berita. Ketika lelaki tua Tan melihat gambar batu pengingat jiwa, dia merasakan pusaran air, dan kemudian air mata keruh keluar dari matanya. Hal yang sama berlaku untuk Feng Jingru dan Tan Feng. Yuner, Feng Jingru menangis dan menangis, mengapa? Mengapa mereka membunuh ayah dan penduduk desa kita? Ya, Yuner, Tan Feng berkata dengan mata merah. Tan Yun menyeka air matanya, kakek, orang tua, ini cerita yang panjang. Yuner akan menyelamatkan ayahnya dan penduduk desa sekarang, dan Yuner akan berbicara denganmu perlahan setelah kembali. Bagus. Feng Jingru mendesak, pergi dan selamatkan mereka, dan Yuner, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku mengerti. Tan Yun berkata, air mata Namong Yukin mengaburkan pandangannya, aku dibesarkan di kota Mochizuki, dan penduduk kota adalah ayah dan penduduk desaku. Tan Yun, aku juga ingin pergi. Dan kita harus pergi juga. Para wanita berkata serempak. Aku juga pergi. Pada saat ini, Sen Suzhen, yang mengenakan gaun hitam dan sosok anggun, terbang di depan Sen Subing. Tan Yun memandang para wanita dan menemukan bahwa Sen Subing, Sen Suzhen dan dirinya sendiri juga merupakan tahap 3 eklosion. Tuoba Yingying, Namong Yukin, Xianer, Mengging, Xiao, dan Zian adalah lapisan kedua dari alam eklosion. Tan Yun berpikir bahwa mereka semua memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian semua memasuki menara suci lantai 12. Beberapa wanita melayang ke langit dan terbang ke lantai 12. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, menara suci yang indah menjulang ke langit, berubah menjadi seukuran sebutir beras, dan masuk ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun segera memeriksa kekuatan binatang buas di menara.
Apa yang membuat Tan Yun penuh energi adalah dia menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga telah tumbuh dari tahap pertumbuhan tingkat ke-10 dan memasuki tahap dewasa tingkat ke-10. Naga emas, singa, dan iblis telah melangkah ke tahap pertumbuhan ke-10. Tian Luolong, Raja Beruang, adalah yang pertama dipromosikan ke tahap ke-10 dari tahap awal. Pada saat berikutnya, suara Tan Yun terdengar dari telinga binatang buas di menara. Dalam 1,5 hari, aku akan membawamu ke kota Wang Yue. Saat itu, kera tua, lelaki besar, iblis, dan Raja Naga dan Beruang Tian Luo akan siap berperang. Alamnya terlalu rendah, tetaplah dan berlatih di menara suci. Setelah nasihat, Tan Yun memandang Tan Feng dan membungkuk dan berkata, Ayah, katakan pada Pastor Su, biarkan dia bertindak sebagai penguasa, apapun yang terjadi, jangan buka pintu alam rahasia. Juga, jika anak itu kembali, dia pasti akan kembali dengan Su Bing dan yang lainnya. Jika tidak, jika kamu melihat anak itu kembali sendirian selama periode itu, maka seseorang akan berpura-pura menjadi anak kecil, dan kamu tidak boleh membukanya, pintu dunia rahasia. Mendengar ini, Tan Feng berkata, baiklah, untuk ayahmu, biarkan aku memberitahu mertuamu, Yuner, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Ya, ketika Tan Yun selesai mengatakan bahwa dia akan pergi, Tuoba Yingying tiba-tiba berkata, Tuan, lihat gambar di batu pengingat jiwa. Tan Yun menatap matanya dan melihat seorang pria parubaya dengan jubah kekaisaran muncul di depan Ding Suya seperti anjing dalam gambar, tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat orang ini, kemarahan Tan Yun mengepul. Karena Tan Yun, yang merupakan warga negara Huangfu Shengzong, tahu bahwa pria parubaya ini bukan orang lain, tetapi guru suci Huangfu saat ini. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Suci Huangfu, mereka membunuhmu orang-orang di kota Mochizuki, tetapi kamu seperti anjing, mencoba menjilat binatang buas ini. Sebelum Anda mengirim mata-mata ke Huangfu Shengzong saya, sekarang saya akan menyelesaikan kebencian lama dan baru Anda bersama-sama. Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dia terbang keluar dari tanah suci. Setengah jam kemudian, Tan Yun terbang ke alam suci klan Feng. Tanah suci ini adalah tempat di mana klan Tan Yun Rang Feng tinggal sementara di wilayah rahasia Huangfu. Tan Yun berdiri di udara, kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh alam rahasia, dan suaranya bergema di setiap inci area itu, semua tetua klan Feng segera keluar. Tidak lama kemudian, Feng Tianlun, yang sudah berada di tahap eklosion, memimpin 12 tetua termasuk tetua agung Feng Zhuangru untuk melayang di depan Tan Yun. Di antara 12 tetua, Feng Zhuangru dan Feng Tianlun keduanya berada di tahap eklosion dan 11 lainnya berada di wilayah. Feng Tianlun, yang awalnya tersenyum, menatap Tan Yun dengan mata merah dan tatapan membunuh. Dia tiba-tiba merasa terpana dan dengan hormat berkata, Tuan Sekte Tan, saya tidak tahu di mana saya melakukan kesalahan yang membuat Anda sangat marah. Ya, Master Sekte Tan. Para tetua berkata dengan hati-hati. Ayah, Feng Qingcheng, yang sudah berada di tingkat ke-9 alam wilayah, sedang berburu dengan gaun hitam, terbang di belakang Feng Tianlun, menatap Tan Yun, wajah King Guo Qingcheng penuh kecemasan. Bei Fang Qingqi berkata dengan cemas, Tan Yun, apa masalahnya? Jika ayahku melakukan kesalahan, tolong jangan lakukan ini, tahukah kamu? Kamu terlihat sangat menakutkan. Setelah mendengarkan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qingcheng, dan Patriark Feng, jangan terlalu memikirkannya. Saya datang ke sini hari ini untuk memenuhi janji saya kepada Anda. Semua orang diam-diam menghela nafas lega, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang disebut janji Tan Yun. Feng Qingcheng mengerutkan bibir bawahnya, sedikit mengernyit, Tan Yun, janji. Janji apa? Setelah pikiran Tan Yun, menara suci Linglong terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi 100 zang yang tergantung di kehampaan, mengatakan, Qingcheng, aku berjanji kepada ayahmu sebelumnya bahwa ketika dinasti suci Huangfu dihancurkan, kamu akan membiarkan klan Feng mengambil alih. Sekarang adalah waktu untuk memenuhi janjimu, kamu sekarang memasuki lantai 12, dan aku akan membawamu untuk menghancurkan dinasti suci Huangfu. Mendengar itu, Feng Tianlun, Feng Qingcheng dan 12 tetua merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Mereka gemetar karena kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya bisa kembali ke tanah air saya. Ketika semua orang bersemangat,
Feng Qingcheng yang berpikiran halus mengambil langkah di udara, menatap Tan Yun dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan lembut, wajahmu jelek. Apakah ada yang salah? Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, waktu hampir habis. Aku akan memberitahumu dalam perjalanan ke dinasti suci Huangfu. Oke, Feng Qingcheng tidak mengatakan lebih banyak, dan segera bergegas ke menara suci 12 lantai bersama Feng Tianlun dan yang lainnya. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara suci yang indah, itu berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terbang sampai ke dinasti suci Huangfu, kota meteorit, dan kota Wang Yue. Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk segera tiba di kota Mochizuki dan membunuh semua pemberi sanksi Zhongnan Xianshan yang tidak manusiawi. Dalam perjalanan, Tan Yun memberitahu Feng Tianlun dan yang lainnya tentang segalanya, dan memberitahu mereka bahwa ketika mereka tiba di kota Wang Yue, tidak ada seorang pun dari klan Feng yang dapat berpartisipasi dalam perang tanpa perintahnya. Karena kekuatan klan Feng terlalu rendah, 60% orang yang naik akan mati. Alis horizontal dan garis vertikal Feng Tianlun berkata, Master Sekte Tan, jika klan Feng saya menduduki dinasti suci Huangfu, para pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan akan datang untuk berurusan dengan klan Feng saya, ini. Tanpa menunggu kata-kata Feng Tianlun, Tan Yun dengan tegas berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah aku membunuh sekelompok anjing tua di kota Wang Yue, aku akan segera membunuh Zhongnan Xianshan. Mendengar ini, Feng Tianlun terkejut. Dia tahu bahwa Huangfu Shengzong dan Zhongnan Xianshan akan bertempur cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Pada saat yang sama, hati Feng Tianlun sedikit berlebihan. Bagaimanapun, Zhongnan Xianshan adalah kekuatan utama di benua hukuman surgawi sejak zaman kuno. Tapi dia masih memilih untuk percaya bahwa sejak Tan Yun memutuskan untuk menyerang Gunung Zhongnan Xian, dia setidaknya 80% yakin. Keesokan harinya, matahari terbenam seperti darah, kota Wang Yue. Pada saat ini, di luar rumah Tan, yang berubah menjadi reruntuhan, 30.000 mayat tergeletak bersimbah darah. Ada pria, wanita, dan anak-anak di dalam mayat, yang sangat menyedihkan. Di belakang 30.000 mayat, lebih dari 350.000 penduduk kota Mochizuki menggigil dan berlutut di tanah. Melihat kerabat, teman, dan penduduk desa mereka terbunuh, mereka harus menangis diam-diam dengan wajah pucat, dan tidak berani mengangkat kepala atau menangis. Dalam hati mereka tidak sabar untuk menghancurkan 68 para pendukung Zhongnan Xianshan. Tetapi mereka tahu bahwa di hadapan kekuatan besar ini, mereka tidak sekecil semut. Saya harus berdoa dalam hati agar Tan Yun dapat menyelamatkan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari lapisan ketujuh tahap eklosion, menghadap Ding Xuya dengan ekspresi suram, membungkuk dan berkata, Wakil Komandan, apakah menurut Anda Tan Yun akan datang? Ding Xuya menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya pelajari dari orang lain, Tan Yun sangat penyayang, dan masuk akal bahwa dia harus datang. Namun, reputasi kami di Gunung Xianshan Selatan sangat mengesankan sehingga saya khawatir tentang dia. Setelah mengetahui identitas kita, saya tidak akan berani datang. Wakil Komandan masuk akal. Setelah lelaki tua itu sibuk menyanjung, Yusin tidak tahan untuk mengatakan, Wakil Komandan, jika Tan Yun tidak datang, apakah kita benar-benar akan membunuh penduduk kota ini? Itu alami. Ding Xuya mendengus dingin, itu hanya sekelompok semut. Jika mereka mati, mereka mati. Tidak ada yang perlu dipedulikan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Wakil Komandan benar dan benar, tetapi ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu yang salah. Mengatakan, Ding Xuya berkata kuno. Orang tua itu tampak bingung dan berkata, Wakil Komandan, Anda adalah orang besar keempat di Gunung Zhongnan. Selain kepala dan wakil kepala dan pemimpin ortodoks, Anda memiliki kekuatan paling besar. Apakah Anda tahu apa manfaat yang diberikan oleh kepala istana dari istana mendalam 6 surga kepada kepala sanksi untuk membuat kepala bekerja begitu keras untuk istana mendalam 6 surga? Mendengar itu, sanctioner lain juga memandang Ding Xuya dengan rasa ingin tahu. Ding Xuya memikirkannya dan berkata kepada semua orang. Sebenarnya, masalah ini bukan rahasia. Tidak apa-apa jika wakil komandan memberitahumu. Dengarkan baik-baik,
Penguasa istana dari Istana Mendalam Enam Surga berjanji bahwa selama Tan Yun ditangkap hidup-hidup, dia akan memberi kita pil. Yuhuan dari Gunung Zhongnan Xianshan. Begitu kata-kata ini keluar, 67 pemberi sanksi terkejut karena kegembiraan, dan akhirnya gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Palace Master dari Six Heavens Profound Palace akan benar-benar memiliki Feathering Pill yang mereka impikan dan hilang. Tidak ada keraguan bahwa Feathering Pill memiliki godaan fatal ke alam eklosion yang kuat. Di hati para pemberi sanksi, untuk mendapatkan pil berbulu, bahkan jika semua orang di kota Mochizuki dibantai, selama mereka bisa menarik Tan Yun, apa yang orang-orang ini lakukan pada mereka? Mengabaikan. Jelas bahwa para pemberi sanksi ini telah kehilangan keadilan paling mendasar untuk mengevakuasi pil. Mereka rusak secara moral dan binatang buas lebih rendah. Setengah hari kemudian, Ding Xuya akan memerintahkan para pemberi sanksi untuk membunuh 10.000 warga kota lainnya. Tiba-tiba, wajah tuanya yang keriput meledak menjadi senyum gembira, tetapi dia menemukan Skyrim Timur, seberkas cahaya ungu meledak ke arahnya. Pada saat yang sama, raungan yang menakutkan, mengguncang langit. Ding Xuya, aku di sini. Zhongnan Xianshan, jika Anda memiliki pendapat tentang Lao Su, kirimkan saja ke Lao Su. Anda membunuh orang yang tidak bersalah dan membunuh beberapa warga kota. Apakah Anda manusia sialan? Bahkan jika kamu mengancam Lao Su dengan mereka, maka kamu tidak dapat menyerang mereka. Kamu binatang buas yang tidak manusiawi, bahkan jika mereka muncul dan naik, mereka akan menjadi sampah di alam hukuman surga. Mendengar ini, penduduk kota yang putus asa, secercah harapan dan sangat tersentuh di hati mereka. Mereka tidak bisa menahan tangis. Dari mereka yang tumbuh bersama Tan Yun, beberapa dari mereka masih biksu kelahiran spiritual, tetapi sekarang mereka juga seperti sesepuh berusia 60 tahun. Orang-orang yang bukan biksu sekarang berambut abu-abu, berusia lebih dari 90 tahun. Penatua berusia 90 tahun ini yang seusia dengan Tan Yun bersujud dan menangis, "Tuan Tan, Anda kembali, oh, kami tidak menyesal mati, tolong selamatkan anak-anak di kota kami." Ayo pada, ya, Tuan Tan. Ketika orang-orang tua menangis, orang-orang setengah baya berteriak, "Paman Tan, kami semua tumbuh mendengarkan perbuatan Anda dapat menyelamatkan kami." Pada saat ini, dari anak muda hingga anak-anak berusia 2 tahun yang baru saja berbicara, mereka semua berteriak, "Kakek Tan, tolong bantu kami sangat takut, kami tidak ingin mati," merayu. "Kakek Tan, Ronger masih belum mau mati." Seorang gadis muda menangis memilukan. Dari kota Wang Yue hingga anak-anak yang baru belajar berjalan, dan hingga orang parubaya, di depan para orang tua, mereka paling banyak mendengar tentang proses Tuan Muda Tan, dari kota Wang Yue hingga proses menjadi yang kuno, Master Sekte. Tidak ada keraguan bahwa orang yang paling mereka kagumi bukanlah Master Ziarah dari dinasti mereka sendiri, atau kekuatan legendaris lainnya, tetapi Tuan Muda dari keluarga Tan Tan Yun. Wow, cahaya ungu dan bayangan melesat di atas Tan Mansion yang hancur, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. Tuan Muda Tan, Paman Tan, Kakek Tan. 3 kata ini dilewatkan ke telinga Tan Yun, dan melihat 30.000 mayat di bawah, Tan Yun tidak bisa menutup mata. Hati Tan Yun benar-benar sakit. Aku tidak membunuh Boren, tapi Boren mati karena aku. Bagaimana hati Tan Yun tidak terluka? Jangan takut, aku akan melindungimu, aku pasti akan melindungimu. Tan Yun membasahi matanya dengan air mata. Kata-kata Tan Yun sepertinya penuh dengan iblis, dan itu seperti mantra untuk memurnikan ketakutan batin setiap orang. Tiba-tiba, penduduk kota berhenti menangis. Tapi Tan Yun tahu bahwa kata-katanya tidak ajaib, dan itu bukan kata-kata yang benar, tapi orang-orang tua ini, percayalah pada dirimu sendiri. Percaya pada diri sendiri sangat banyak. Haha, pada saat ini, Ding Xuya melirik Tan Yun dengan jijik, dan berkata, "Sekte Master Tan, akhirnya kita bertemu. Persetan dengan ibumu penyihir tua." Tan Yun meraung. "Kamu memarahi wakil komandan ini lagi. Percaya atau tidak, kamu akan membunuh semua orang di kampung halamanmu." Kata-kata samar Ding Xuya mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan dan tidak membiarkan keraguan. Nada bicara Tan Yun juga penuh dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Ding Xuya, saya katakan, jika Anda berani membunuh orang lain, saya akan patah hati dan melarikan diri sekarang. Dengan kata lain, jika saya memilih antara kematian Lao Su atau kematian orang-orang, Lao Su pasti akan memilih saya untuk hidup."
Karena aku hanya bisa membalas dendam jika aku masih hidup, kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun berada dalam kontes psikologis dengan Ding Xuya. Ding Xuya berpikir untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, dan kemudian dia bisa mendapatkan pil Yuhua. Dia memilih untuk berkompromi dan berkata dengan dingin. Master Sekte Tan, hari ini wakil komandan mengundangmu untuk datang, bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk mengundangmu ikut dengan kami dan pergi ke Zhongnan Xianshan. Jika kamu setuju, wakil komandan ini akan segera membebaskan semua warga kota. Jika kamu tidak setuju, maka wakil komandan akan membunuh mereka. Kemudian, bahkan jika wakil komandan mengejar sampai ke ujung dunia, dia akan menangkapmu. Juga, wakil komandan ini mendengar bahwa tantangan lompatan katak Anda luar biasa, dan kecepatan Anda sangat cepat, tetapi Anda dapat menghemat uang dan memainkan lebih sedikit trik. Dari wilayahmu, tentu saja kau tidak dapat melihat wilayah wakil komandan ini, jadi wakil komandan akan memberitahumu. Ding Xuya berhenti sejenak, dan berkata dengan dominan, wakil komandan ini adalah dunia Yuhua berunsur 8. Kamu berani bermain trik di depan wakil komandan ini, dengan risikomu sendiri. Dalam pandangan Ding Xuya, dengan tingkat ke-8 dari Eclosion Realm dan kemampuan untuk menantang tingkat ke-9 dari Eclosion Realm, mudah untuk berurusan dengan Tan Yun. Pada saat yang sama, Ding Xuya masih cemas bahwa Tan Yun memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi di tubuhnya, membawa semua yang disebut orang kuat dari Huang Fu Shengsong. Di dalam hatinya, dia bisa membunuh sebanyak dia sendirian, Huang Fu Shengsong datang. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, dan dia juga menimbang dalam hatinya, warga kota ada di sini, dan begitu mereka berperang dengan Ding Xuya, itu pasti akan mempengaruhi penduduk kota. Juga, tubuh api Hong Mengku belum berkultivasi. Meskipun aku adalah level ketiga dari alam eklosion, jiwaku hanya sekuat level ke-8 dari alam eklosion. Ya, dengan kekuatan tantangan lompatan, itu pasti tidak akan berhasil, dikendalikan oleh teknik pupilku, yang akan menyebabkan rumput terkejut. Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan sama sekali tidak bisa membiarkan kampung halamannya menjadi medan perang. Memikirkan hal ini, Tan Yun menatap Ding Xuya dengan sengit, penyihir tua, apa yang kamu katakan di sini, apa maksudmu dengan membiarkanku pergi ke Zhongnan Xianshan? Jika kamu membiarkanmu pergi, ada begitu banyak omong kosong. Ding Xuya dengan dingin mendengus, kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang. Pertama, kamu dapat menangkapnya sendiri. Wakil komandan tidak mengatakan apa-apa dan segera menyelamatkan penduduk kota. Kedua, jika kamu tidak pergi, wakil komandan ini akan segera membantai penduduk kota. Kalau begitu, kamu sebaiknya mencobanya. Bisakah kamu melarikan diri di bawah hidung wakil komandan ini? Setelah itu, Ding Xuya berpikir dalam hati, ikat tali surgawi. Tiba-tiba, tali 10 zang yang hitam seperti ular berbisa tiba-tiba terbang keluar dari mulut, langsung menembus kehampaan, dan mengikat Tan Yun. Selama seluruh proses, Tan Yun sepertinya tidak bereaksi. Apakah itu benar? Tidak, tentu saja tidak. Karena ketika seikat kabel surgawi terbang keluar dari mulut Ding Xuya, Tan Yun melihat sekilas bahwa itu adalah artefak surgawi yang luar biasa. Di hati Ding Xuya, Tan Yun diikat oleh artefak abadi terbaik, dan sulit untuk terbang dengan sayapnya. Barang lama, biarkan kamu bangga sekarang, setelah itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan dengan kekuatan fisiknya, dia bisa memutuskan rantai keabadian tanpa usaha apapun. Setelah mencibir, Tan Yun pura-pura tidak bisa melepaskan diri, dan meraung, sekarang Tuan pergi bersamamu, kamu harus memenuhi janjimu dan membiarkan penduduk kota pergi. Siapa namamu? Datang ke sini untuk komandan. Ding Xuya melambai ke tangannya, dan Tai Xiansu mengambil Tan Yun dan terbang ke tendangan voli Ding Xuya. Bang! Ding Xuya memukul dada Tan Yun dengan telapak tangan ringan. Tan Yun memaksa dirinya untuk mengeluarkan seteguk darah, membuat wajahnya sedikit pucat. Semut yang rentan. Ding Xuya memegang Tan Yun yang diikat di tangan kirinya, melirik kembali ke penduduk kota, dan berkata dengan tenang, wakil komandan menghitung, kamu bisa pergi sekarang. Warga kota tidak bangun setelah mendengar ini, mereka memandang Tan Yun dan meninggalkan air mata rasa terima kasih. Ketika penduduk kota ingin mengatakan sesuatu, suara menghibur Tan Yun terdengar dari benak penduduk kota, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Juga,
Kamu akan menungguku kembali dengan tenang di rumahmu masing-masing. Aku akan membawa kembali semua binatang yang tidak berkedip ini dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Setelah mendengar ini, penduduk kota berdiri diam, dengan 30.000 mayat, berbalik dan melihat kembali ke Tan Yun selangkah demi selangkah sampai mereka menghilang ke sudut jalan yang bersilangan. Wakil Komandan Ding, selamat, selamat, Anda telah menangkap Tan Yun. Dengan suara hormat, saat berikutnya, Guru Suci Kaisar Huangfu mengenakan jubah kekaisaran turun dari langit dan tergantung di depan Ding Xuya. Ya, Ding Xuya memandang Kaisar Huangfu, dan berkata dengan ringan, apakah kamu membawa barang-barang? Bawa, bawa. Guru Suci Huangfu membalikkan tangannya, 3 cincin alam semesta Sub Zunqi yang luar biasa muncul entah dari mana, dan kemudian menyerahkan cincin alam semesta kepada Ding Xuya dengan hormat. Setelah Ding Xuya menerima cincin Qiankun dengan sangat puas, dia berkata dengan ringan, jangan khawatir, 5 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Ding dunia Yuhua saya, bukan sebagai pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan, melindungi dinasti suci Huangfu Anda, tetapi sebagai keluarga Ding saya. Lindungi dinasti suci Huangfu Anda dan jangan dianeksasi oleh dinasti suci Tangsun. Juga, pembangkit tenaga listrik keluarga Ding saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi dinasti suci Huangfu Anda selama 100 tahun. Selama 100 tahun, siapa yang berani melakukan dinasti suci Huangfu Anda dan membunuh tanpa ampun, tetapi tidak akan pernah membantu Anda dinasti suci Huangfu, pergilah dinasti suci Huangfu untuk menyerang kekuatan orang lain, mengerti? Mendengar ini, ketika Guru Suci Huangfu mengangguk dan membungkuk, melihat Ding Xuya membawa Tan Yun pergi, Guru Suci Huangfu buru-buru berkata, Wakil Komandan Ding tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Tan Yun. Katakan. Ding Xuya berkata dengan tidak sabar. Ya. Setelah Guru Suci Huangfu menjawab, dia menegakkan dadanya saat dia melihat Tan Yun, meludahi Tan Yun, dan berkata dengan kejam, kamu bajingan. Sebagai anggota dinasti Suci Huangfu, Anda tidak memperlakukan dinasti suci saya dengan baik, tetapi Anda berlari ke pegunungan Tianpu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada harimau dan monyet di pegunungan untuk mendominasi raja? Benar-benar konyol. Apakah kamu melihat? Tidak peduli seberapa bagus kamu, di depan Wakil Komandan Ding, itu hanya semut yang bisa dihancurkan sampai mati dengan mudah. Sekarang Tuan Suci ini mengumumkan bahwa dia akan mengusir keluarga Tanmu di kota Mochizuki dari dinasti Suci Huangfu. Menghadapi penghinaan, Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Sorot matanya membuat Guru Suci Huangfu tidak bisa menahan perasaan berbulu di hatinya dan menggigil di punggungnya. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Guru Suci Huangfu hanyalah lapisan ke-9 dari embrio wilayah. Tan Yun tenang, tapi hatinya penuh amarah. Jika dia tidak khawatir dengan penduduk kota yang tidak bersalah, dia sekarang akan menghancurkan tubuh Holy Lord Huangfu. Setelah Guru Suci Huangfu mempermalukan Tan Yun, Ding Xuya dengan hormat berkata, saya di sini untuk mengirim wakil Komandan Ding, dan mengirim semua senior yang terkena sanksi yang datang ke dinasti Suci Huangfu. Setelah itu, Ding Xuya mengorbankan perahu roh dan melemparkan Tan Yun, yang diikat oleh tali abadi, ke perahu roh. Dia mengendarai perahu roh dan membawa 67 kekuatan perkasa alam bulu lainnya ke langit, menuju terbang jauh ke Gunung Peri Zhongnan. Dalam 10 hari berikutnya, Ding Xuya dan yang lainnya terbang di atas dinasti Suci Huangfu, melintasi pegunungan, dan datang ke langit di atas dataran tak berujung. Selama periode ini, Ding Xuya dan pemberi sanksi lainnya terus mempermalukan Tan Yun. Menanggungnya. Tan Yun telah menanggungnya. Faktanya, Tan Yun tidak tahan, dan membalas ketika dia meninggalkan kota Mochizuki. Tapi Tan Yun tidak ingin warga sipil yang tidak bersalah mati karena pertempuran sengit. Karena itu, dia telah menanggungnya sampai sekarang. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa tidak ada jejak manusia di dataran, dia segera berbicara dengan kejam kepada semua orang di menara. Selanjutnya, Keratua terutama akan berurusan dengan kekuatan 8 kali lipat 12 eklosion realem, tentu saja aku akan membantumu. Orang besar, Moer, Su Bing, dan Su Zhen berurusan dengan 7 musuh di alam eklosion. Ying Ying, Yukin, Xianer, Mengging, Xian, Xiao, berurusan dengan lawan 4 kali lipat dan 5 kali lipat dari alam eklosion. Raja Beruang Naga Tianluo, ketika kamu membunuh mereka, kamu bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Ingat, jika Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, jika Anda tidak dapat menangkapnya hidup-hidup,
maka, bunuh.